Nah, ada beberapa pemaster atau sekolah burung, itu biasanya dia malah dibikin burung itu tidak bunyi dulu, loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bolo, ketemu lagi di channelnya Babehen, channel yang membahas tentang burung kicau, mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung menjadi juara. Mohon maaf sebelumnya karena beberapa waktu ini Babehen agak vakum dan tidak mengupload konten edukasi karena ada beberapa hal, kebetulan juga ada Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri. Ya, walaupun agak telat, buat bolo-bolo semua, Babehen mengucapkan mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Oke, Bolo. Nah, kali ini Babehen akan membahas tentang gimana sih trotolan itu sebaiknya langsung diberikan pakan bijian atau tidak. Nah, gitu. Dan bagaimana caranya supaya trotolan kita itu bisa cepat gacor. Setiap perawat burung itu biasanya mempunyai tujuan masing-masing ya. Karena penghobi burung itu terbagi menjadi minimal 3 kategori. Minimal, itu menurut analisanya Babehen ya, minimal 3 kategori. Yang pertama, itu hanya untuk kelangenan. Jadi hanya untuk bunyi-bunyian di rumah aja. Yang kedua, itu untuk main di gantangan. Jadi memang mengejar prestasi supaya burungnya bisa jadi juara untuk lomba. Terus yang ketiga, itu untuk diternakkan atau dikembangbiakkan. Nah, dari ketiga ini itu memang ada beberapa metode yang biasa dilakukan para penghobi sendi itu sendiri. Yang pertama tadi misalnya hanya untuk kelangenan. Artinya kalau hanya untuk kelangenan mungkin tidak terlalu ribet. Yang penting burung itu bisa bunyi dan gacor. Nah, bagaimana caranya ketika mulai dari trotol? Nah, gini Bolo. Kalau dari trotol biasanya pengalamannya Babehen, kembali lagi ini adalah pengalaman Babehen sendiri ya. Kalau Babehen di umur 0 hari sampai dengan 1 bulan bahkan mungkin 2 bulan, itu biasanya kalau untuk beranjangan ya, itu belum Babehen kasih biji dulu. Kenapa? Karena Babehen mengejar perkembangan tubuhnya, fisiknya. Jadi tetap masih diberikan EF, jangkrik, ular Hongkong atau ular kandang, atau menggunakan pur lembut boleh. Nah, itu sampai nanti di umur 2 bulan. Nah, ketika sudah 2 bulan, kalau untuk mengejar gacor, itu bisa langsung diberikan pakan bijian racian. Itu boleh. Nah, racian seperti apa sih yang banyak merek ya, Bolo ya? Yang rekomendasi, itu banyak mereknya sebetulnya. Tapi kali ini Babehen menggunakan ini, Bolo. Babehen menggunakan pakan Karol ini. Karena menurut Babehen, Karol beranjangan ini mengandung nutrisi yang komplit. Baik vitaminnya, baik proteinnya, dan sebagainya. Itu dia lebih komplit, Bolo. Dan kemudian kalau untuk burung yang akan digunakan untuk lomba. Nah, ada beberapa pemaster atau sekolah burung
itu biasanya dia malah dibikin burung itu tidak bunyi dulu, Bolo. Supaya apa? Supaya ketika dimasterin, dia menangkap dari guru vokalnya. Masteran banyak ya, mungkin banyak yang sudah bahas loh. Apa saja masteran burung yang baik ya banyak lah. Ada kenari, ada serindit, ada ciblek, ada cililin, jalak dan sebagainya, banyak sekali. Nah itu biasanya para pemaster akan mengambil atau melatih trotol itu supaya jangan bunyi dulu. Supaya apa? Supaya dia bisa menangkap secara utuh guru vokalnya. Analoginya begini. Ketika kita sekolah nih, Bolo nih ya. Pada saat kita sekolah nih ya. Kita sekolah, kalau kemudian murid-muridnya yang diajarin atau diberikan pelajaran sama bu guru atau pak gurunya itu dalam posisi yang rame atau dia ngobrol sendiri, kemungkinan besar ilmunya nggak akan masuk. Nah, itu analoginya begitu. Tapi ketika si murid-murid itu diam, gurunya menerangkan, memberikan pelajaran, kemungkinan besar apa yang disampaikan oleh guru itu bisa masuk ke pada muridnya itu loh. Sama, burung pun juga begitu. Sehingga rata-rata para pemaster itu biasanya mereka menerima siswa atau burung masih pada PAUD. Usianya biasanya paling satu bulan atau 2 bulan. Nah itu mereka lebih suka. Karena apa? Posisi usia segitu, burung itu baru mempunyai satu memori yang kosong sehingga mudah untuk diisi. Gitu, Bro. Itu yang kedua. Kemudian penghobis yang ketiga nih. Penghobis yang ketiga, trotol kita rawat tujuannya untuk beternak. Nah, ini ada beberapa penjelasan, tapi globalnya begini, Bolo. Kadang-kadang burung yang kita rawat, ketika burung itu adalah betina, biasanya kita rawat asal-asalan. Karena apa? Karena beranjangan betina tidak semuanya bunyi. Jarang bunyi. Ya ada beberapa yang bunyi ya, ada beberapa yang bunyi, tapi jarang bunyi, Bolo. Nah, karena betina itu jarang bunyi, biasanya kita merawatnya asal-asalan. Nah, itu satu hal yang menurut Mbak Behen keliru. Karena apa? Perawatan sejak dini itu menentukan prospek ke depan. Ketika kita merawat betina dengan baik, sejak trotol, sejak PAUD, kita penuhi nutrisinya, harapan kita pada saat dia itu dewasa dan siap untuk produksi, proses produksinya bisa lancar dan maksimal. Artinya kalau peternak biasanya itu tidak akan membedakan perawatan burung jantan dan betina. EF-nya juga digenjot dikasih, vitamin dan nutrisi juga kita kasih, termasuk pakan bijian juga tidak asal-asalan. Kita tetap menggunakan pakan bijian yang memang mengandung nutrisi yang terpenuhi, yang dibutuhkan oleh burung kita, sehingga pada saat nanti waktunya dia sudah masuk fase birahinya atau dewasa, dia bisa produksi secara maksimal. Jadi tidak telat telurnya, kemudian tidak telat birahinya, tidak telat juga kawinnya, sehingga kualitas telurnya juga bisa bagus. Kemudian kualitas tetasnya itu juga bagus, daya tetasnya itu juga bagus. Dan akhirnya pada saat menetas, kualitas dari PY itu, karena indukannya sudah penuh nutrisinya, maka PY-an atau trotolan itu tadi akan sehat maksimal. Jadi menetas dengan sempurna, tidak cacat, tidak ringkih atau apa namanya, ada penyakit bawaan misalnya gitu, tidak. Nah itu. Nah mungkin yang ketiga ini akan Mbak Behen
bahas secara spesifik nanti di konten yang selanjutnya. Tapi yang jelas, gimana sih B, kalau misalnya trotolan, apakah kita harus bikin gacor langsung atau tidak? Tergantung tujuan yang Mbak Behen sampaikan tadi. Jadi ada 3 tujuan orang merawat burung. Kalau hanya sekedar untuk gacor rumahan, langsung dikasih bijian racian. Gitu. Insya Allah dia mau langsung bunyi. Gitu. Dan terbukti ada beberapa testimoni dari apa namanya bolo-bolo pemula yang mengikuti apa yang Mbak Behen lakukan, menggunakan pakan ekstra puding, jangkrik, dan ular, kemudian kroto juga, dan menggunakan bijian yang Mbak Behen pakai, yaitu Karol Beranjangan. Itu alhamdulillah testimoninya mereka punya satu perubahan positif pada burungnya. Selain dia itu mau bunyi, tapi dia juga sehat bolo. Bulunya singset. Kemudian lincah. Matanya berbinar-binar, dalam tanda petik cerah. Karena ada pakan yang bisa bikin gacor, tetapi bulunya terlihat jebebek ya bolo ya. Nah itu kalau bisa dihindari bolo, yang hal seperti itu. Dia bisa bunyi, tapi bulunya kusam, bulunya tidak singset, kemudian mengembang, matanya agak sayu, tapi tetap bunyi. Nah itu tetap kita harus amati, kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah Mbak Behen menggunakan Karol Beranjangan ini, alhamdulillah burung tetap singset, lincahnya oke, matanya tetap bening dan bersinar. Nah itu menandakan bahwa burung itu betul-betul sehat. Gitu bolo. Oke, sementara seperti itu dulu. Nanti Mbak Behen susul dengan konten bagaimana cara merawat trotol yang akan digunakan untuk beternak, sehingga hasil ternaknya besok bisa maksimal. Oke, bolo. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat satu hobi, kicau mania, berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.